Di episode yang kali ini kita mau bahas soal lupa. Kenapa sih orang itu bisa lupa? Kenapa sih, Doksan? Karena nggak inget mungkin ya. Benar. Jawaban lainnya mungkin karena proses penuaan, karena gangguan fisik, benar. gangguan psikis, Betul. kekurangan nutrisi, dan yang lainnya ada lagi apa? Lupa ya, apa ya? Nggak lupa. Sosok actingnya, gimmicknya boleh. Hai sahabat Sonora, balik lagi di program Kamu Sehat pastinya bersama saya Sauli dan juga Dokter Santi. Dokter Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Doksan, apa kabarnya? Nggak lupa dong nanya kabar, nggak lupa dong Doksan. Lupa apa? Harusnya jawabnya apa ya? Kabar baik dong. Luar biasa baik. Luar biasa baik ya. Tapi Mudah-mudahan Doksan, sahabat Sonora juga ingat bahwa sehat itu mudah, sehat itu murah. belum. Itu penutup. Tapi Doksan nggak lupa kan tadi kalau hari ini kita harus ada take untuk Enggak, kan masih episode muda. seumuran memang. Iya kan kita Generasi 90-an. Nggak beda jauh kan. 199 sekian, 198 berapa? Agak turun dikit lagi. Yang kalau Wih, scroll jauh banget ya. banget. Tapi Doksan, kan karena nggak lupa, tapi kita di episode yang kali ini kita mau bahas soal lupa. Kenapa sih orang itu bisa lupa? Kenapa sih Doksan? Karena nggak inget mungkin ya. Benar. Jawaban lainnya mungkin Jawaban lainnya, penyebab paling mudah untuk lupa itu yang pertama umur. Itu merupakan sebuah proses penuaan. Semakin menua, semakin mudah menjadi lupa. Slow but Itu sure. yang penyebab pertama. Oke. Ada berapa penyebab, Dok? Oke, banyak. Lanjut. Lupa. Boleh nih aktingnya kita sehari ini lupa semua ya. Yang kedua memang ada gangguan di fisiknya. Maksudnya ada penyakit atau ada kelainan di badannya, di organnya. Kelainan itu bisa kelainan yang ada di otak, karena mengingat itu adanya fungsi otak kan, adanya di kepala. Benar. Jadi gangguan fisik yang ada bisa meliputi gangguan fisik yang di kepala maupun gangguan fisik yang di luar kepala. Mau yang mana dulu yang dibahas? Yang di Sweet dulu aja gimana? Kalau saya yang di kepala, Doksan yang di luar kepala coba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Menang aku. Berarti Jadi, dalam. Yang dari dalam dulu. Dari otak dulu gitu. Benar. Ya. Kalau misalnya dari otak itu bisa cedera. Oke. Jadi kayak di film-film kan? Benturan ya. Dia kecelakaan Bener. mobil misalnya atau naik motor ngebut gitu kan, patah hati terus nabrak Sambil kan. nangis gitu kan. Terus ya. kepalanya kena batu gitu Bener. kan, sinetron banget Bener. deh. Ketahuan ya, dokter ternyata tontonannya sinetron juga. Iya, atau daki gunung gitu kan, terus jatuh berguling-guling gitu. Duk gitu kan. Terus katanya ada darahnya kalau Iya, di bener, film gitu kan. bener. Nah, cedera yang mengenai kepala itu bisa menyebabkan lupa. Bukan insomnia ya, amnesia. Suka kebalik ya. Itu tadi kalau dari kepala. Iya, dan itu bisa permanen, bisa temporer, jadi bisa lupa selama-lamanya, bisa lupa sebentar, bisa lupa sebagian, bisa lupa banyak gitu, lupa semuanya gitu. Nah, itu yang karena ada benturan. Gitu. Yang lainnya, misalnya ada sebuah proses di kepala. Proses misalnya tumbuhnya tumor atau benjolan Berpengaruh juga ya. bisa, terutama kalau dia otak tuh kan bulat begini, dia banyak, jadi masing-masing area otak bertanggung jawab atas fungsi tubuh kita secara spesifik. Jadi misalnya bagian depan sini untuk mengurus ini, bagian samping agak ke kanan untuk ngurus ini, agak ke kiri untuk ngurus ini. Benar. Gitu. Nah, kalau benjolan atau tumornya itu ada di daerah yang berfungsi untuk menyimpan memori atau memproses memori, maka
si benjolan itu kalau makin besar dan menekan bagian yang mengurus memori, maka orangnya jadi salah satu gejalanya mudah lupa gitu. Itu kalau yang tadi udah karena cedera, Bener. terus karena tumor atau adanya benjolan, atau bisa juga ada gumpalan darah. Gumpalan darah yang menyumbat Yang di kepala tempat gitu juga ya. pembuluh darah yang memberi darah bagian yang mengatur memori. Bisa juga. Terus tadi suitan yang pertama kan yang di otak, Bener. suitan yang kedua yang di Di luar luar. otak. Yang di luar otak itu bisa berkaitan dengan misalnya gangguan hormon, misalnya gangguan nutrisi. Misalnya kalau dia makannya agak-agak kurang makanan yang mengandung vitamin B, beta ya, vitamin C, Oke. vitamin D, omega 3, kemudian magnesium, itu vitamin dan mineral dan zat-zat yang dibutuhkan otak supaya dia bagian memorinya bisa berfungsi dengan baik. Kalau makanannya kurang barang-barang, kalau makanannya kurang yang mengandung nutrisi tersebut, maka dengan sendirinya fungsi mengingatnya akan turun gitu. Diperbaiki, fungsinya akan baik lagi. Kemudian efek samping dari obat-obatan, karena beberapa jenis obat-obatan bisa mengganggu fungsi mengingat, termasuk obat-obatan terlarang yang namanya narkoba, termasuk minuman yang mengandung alkohol, itu termasuk menurunkan kemampuan memorinya. Jadi banyak penyakit-penyakit yang menyebabkan orang mudah lupa. Itu dari yang fisik. Yang psikisnya belum. Kan tubuh kita banyak kan ya. Ora et labora. Salah ya. Ora et labora bener dong. Maksudnya ada tubuh, ada jiwa juga gitu. Oh iya, apa itu bahasa Latinnya ya? Bahasa Nanti Latinnya boleh itu taruh di kayak bawah aja kali ya, yang- lanjut. Nah itu gangguan dari psikisnya bisa karena mungkin ada trauma yang mendalam, bisa membuat otak melupakan dalam tanda kutip si penyebab trauma ini. Nge-shutdown gitu ya. Kan sekali lagi banyak di Benar, sinetron, di benar. drama-drama Iya. gitu kan. Aku trauma, nggak mau lagi inget-inget itu gitu. Beneran lupa. Oh iya benar. Jadi dia tidak berusaha mengingat pun dia tidak ingat gitu peristiwa yang membuat dia menjadi trauma. Atau gangguan psikis yang lainnya misalnya stres, kecemasan yang berlebihan, itu bisa menyebabkan orang jadi mudah lupa. Selain dari memang mudah lupanya itu penyakit yang tadi ketinggalan. Ada satu penyakit yang sekarang lagi naik daun, angkanya naik terus, itu adalah penyakit demensia, spesifiknya di Alzheimer, yang jumlah penderitanya makin lama makin banyak. Makin banyak dok. Iya, Alzheimer itu membuat orang, ciri khasnya ya, itu awal-awalnya mudah lupa. Jadi jangan dianggap enteng kalau mudah lupa, nggak apa-apa gitu. Itu kenal umur apa enggak itu dok San? Faktor umur merupakan salah satu faktor resiko untuk terjadinya Alzheimer. Semakin menua, angka kemungkinan terkena penyakit Alzheimer semakin meningkat. Ada lagi penyebabnya tadi, nih. Penuaan karena proses penuaan, karena gangguan fisik, benar. gangguan psikis, Betul. kekurangan nutrisi, dan yang lainnya ada lagi apa? Lupa ya, apa ya? Enggak lupa. Sosok actingnya, gimmicknya boleh. Karena gaya hidup yang mendukung proses lupanya itu adalah kurang tidur. Coba Sesa nih. Tertegur. Kalau Sesa lagi kurang tidur kan kadang-kadang ngomong gitu, Ngelantur ya. terus tiba-tiba lupa kan tadi ngomong apa ya, konsentrasi udah buyar gitu, nggak bisa mengingat dengan baik. Itu salah satu akibat dari kurang tidur, selain tentunya kurang gerak. Pokoknya Sesa intinya adalah banget. gaya hidup sehat ya. Iya, Berarti betul. kurang tidur, minum alkohol, stres ini juga bisa jadi pemicu. Itu tadi adalah beberapa sih gaya hidupnya. Kalau kita lihat dari penyebabnya, dari kenapa seseorang bisa pelupa. Iya. Kalau ciri-cirinya? Ciri-cirinya orang yang mudah pelupa itu ciri-cirinya lupa ya. Agak banyak memang sih, benar. Iya, Benar. sering lupa gitu. Benar. Mudah lupa. Pasti lupa. Lupa akan lupa itu bisa lupa sesuatu yang sifatnya baru terjadi. Jadi misalnya tadi Sesa sarapan apa? Lupa. Lupa. Atau sesuatu yang memori jangka panjang. Sesa dulu
waktu ke SD teman sebangkunya siapa ya? Lupa. Bener. Jadi ada memori jangka panjang, ada memori jangka pendek, dan dua-duanya bisa mengalami gangguan. Orangnya mudah lupa. Itu yang pertama ya, mudah lupa. Yang kedua, konsentrasinya turun. Jadi kalau disuruh belajar, disuruh ngapa-ngapain, nggak bisa berkonsentrasi dengan penuh. Terus fokusnya itu nggak bisa benar-benar. Kalau lagi baca gitu ntar ada mudah terdistraksi ya. Kemudian memproses informasi yang masuk. Jadi misalnya habis baca gitu, terus masukin, kan berbagai informasi harus diproses untuk menghasilkan kesimpulan, ringkasannya. Ringkasan, gitu bener. kan. Nah itu seringkali agak lemot atau nggak bisa. Oke. Terus ciri lainnya cepet capek, rasanya kok kayak aduh lelah menjalani hidup ini. Begitu berat kehidupan ini. Lelah sekali aku. Dengan sendirinya motivasi juga akan turun. Motivasi untuk semuanya, untuk bekerja, untuk belajar, untuk hidup gitu. Itu kayak habis patah hati lah. Lanjut, ada apa lagi Doksen? Udah itu. Jadi cukup banyak ciri-cirinya ya. Nah, kalau kita udah tahu penyebabnya, udah tahu ciri-cirinya, ada nggak sih sebenarnya cara mengatasi si seseorang ini supaya enggak pelupa gitu? Jadi supaya tidak lupa, yang paling gampang dikulik ke belakang. Kenapa bisa jadi pelupa? Nah, kalau udah dikulik, kayaknya pola makannya buruk ya, atau kayaknya aku kurang tidur ya, atau ternyata dilihat-lihat ada gejala-gejala penyakit Alzheimer gitu. Nah, ya itu yang dibereskan. Jadi kalau misalnya karena pola makannya yang buruk, makannya diperbaiki. Kalau misalnya karena kurang tidur, tidurnya diperbaiki. Jadi dikorek, ditelusuri penyebabnya apa, beresin penyebabnya, maka pelupanya akan lebih mudah terkendali lah ya. Bisa sembuh. Tergantung penyebabnya. Kalau misalnya dia karena Alzheimer, sampai saat ini Alzheimer, mohon maaf, belum ada obatnya. Tapi nenek saya Alzheimer dikasih obat. Obatnya itu hanya berfungsi untuk memperlambat progresivitas. Coba cepetan. Progresivitas. Kok bisa sih? Bagus sekali. Masih muda. Lupa sampai tadi mau ngomong apa ya? Enggak dong. Ya, jadi hanya untuk memperlambat progresivitas penyakit gitu, mengurangi gejala-gejala penyakit yang ada, membuat pasien tersebut menjadi lebih mudah menjalani hidupnya, lebih tidak menderita dalam tanda kutip, dan orang-orang yang menjaga pasien ini menjadi lebih terbantu gitu. Tapi obat sesungguhnya untuk mengatasi Alzheimer-nya, ngobatin benar-benar sampai sekarang belum ketemu, masih nggak tahu ditaruh di mana itu. Lupa nyimpen juga kayaknya sih ya. Lupa nyimpen benar. Masih belum tahu. Tadi itu ya, mengobati penyebabnya. Yang sekian banyak penyebabnya tadi ternyata harus ditarik lagi ke belakang, diberesin dulu satu-satu, entah itu gaya hidup, entah itu karena fisik atau segala macamnya, itu harus dibenerin lagi ya. Ngomongin tadi karena Doksen juga nyinggung soal obat. Ada sebenarnya kalau untuk pelupa ini bisa ada terapi ataupun hal-hal apa nih yang bisa di orang pelupa. Orang pelupa disembuhkan supaya ada jadi terapinya. pengingat. Bener, tapi ya bener. Maksudnya itu sih cara gampangnya, bener. Kalau kata anak-anak muda, nyanyian Indonesia Rayanya Dokter Santi sama. Makan yang benar. Karena kalau kita makan yang nggak benar, kurang tadi vitamin B, vitamin C, vitamin D, omega 3, magnesium. Itu kalau kurang semuanya itu bisa menurunkan kemampuan memori. Domino efeknya kena semua ya. Iya, jadi makan yang benar.